فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muthlah fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Kita masih pada kaidah yang ketiga, di mana beliau mengatakan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat subutiyah, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat subutiyah ini terbagi lagi menjadi dua, sifat ma'nawiyah dan juga sifat khobariyah. Sifat ma'nawiyah itu bisa ditetapkan secara akal, adapun sifat khobariyah ini selain dalil tentunya. Adapun sifat khobariyah maka ini murni butuh kepada dalil. Nah, dan telah kita sebutkan dalil-dalil untuk wajibnya menetapkan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya, karena tidak ada alasan sama sekali untuk ragu dalam menerima berita dari Allah dan juga Rasulnya, karena penghalang-penghalang untuk yakin terhadap berita semuanya tertiadakan dari Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-jahlu, yaitu kemudian al-kadzib, kemudian yang terakhir al-ain. Tiga penyakit ini semuanya tidak ada pada berita dari Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak ada padanya sifat jahal dan juga tidak ada sifat kadzib dan juga tidak ada pada ucapan Allah itu sifat al-ain. Semuanya ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu ternafikan, maka wajib untuk yakin dan menerima serta membenarkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita masuk sifat yang kedua. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa sifatu as-salbiyah. Sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat ini adalah manafah Allahu subhanahu an nafsihi. Sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Nah, fi kitabihi, baik itu di dalam Al-Qur'an, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga artinya sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, Allah nggak punya sifat ini, Allah nggak begini, Allah nggak begini. Ini namanya sifat apa namanya? Salbiyah. Semuanya namanya sifat salbiyah. Dinafikan, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kulluha sifatun naqsin fi haqqihi. Semua yang dinafikan itu adalah sifat kekurangan pada haknya Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang dinafikan itu nggak ada sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dinafikan dari Allah, itu jelas itu adalah sifat kekurangan. Paham ya? Ini rumus. Kalau Allah dan Rasulnya menafikan dari Allah suatu sifat, maka pastikan itu adalah pasti sifat apa ini? Kekurangan. Dan itu sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala nanti belum tentu itu sifat kurang juga bagi makhluk. Makanya beliau tambahkan fi haqqihi. Penambahan itu penting. Karena ada sifat-sifat yang bagi Allah itu sifat kurang, tapi bagi manusia itu justru menjadi sifat apa ini? Kesempurnaan. Nanti akan kita jelaskan. Makanya beliau menambahkan semua yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari diri Allah Subhanahu wa taala itu pasti sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak sifat kurang secara mutlak. Kalau sifat itu ada pada makhluk, justru itu pertanda makhluk itu apa ini? Sempurna. Kalau dia punya sifat tersebut. Nanti akan kita jelaskan dari sisi mana. Kita membahas contoh sifat-sifat yang dinafikan ini. Apa contohnya? Contoh sifat yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kal maut, seperti kematian. Kematian ini Allah nafikan dari dirinya. Allah tidak mati. Ya kan? Ini bagi Allah sifat apa ya? Kurang. Tapi bagi makhluk, ini justru sifat apa? Sempurna. Dari satu sisi. Makanya tadi beliau katakan, semua yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala pasti sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat ini, kematian. Ini bagi makhluk justru sifat kesempurnaan dari satu sisi. Mana itu? Dari sisi dengan adanya mati, jika dia beriman dan bertakwa, maka dia akan pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang jauh lebih baik. Betul? Tuh kok ragu? Hah? Betul. Betul. Kalau kita beriman dan bertakwa, dengan adanya mati, justru kita malah mendapatkan keadaan yang lebih baik. Baik itu di kuburan, ataupun di akhirat. Kehidupan yang kita dapatkan akan lebih baik. Tapi mau nggak mau harus melewati apa? Kematian. Sehingga dengan adanya mati malah kita mendapatkan apa ini? Keadaan yang lebih baik, kesempurnaan. Kehidupan kita akan abadi, kita mendapatkan nikmat, hidup kita penuh dengan kenikmatan dan seterusnya. Sehingga ini yang disebutkan tadi, yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa sifat, itu pasti sifat kurang bagi Allah. Karena kalau bagi makhluk ini justru apa? Kesempurnaan. Mafhum sampai sini? Ini luar biasanya para ulama ya. Sampai penambahan sekecil itu pun beliau pikirkan konsekuensinya. Semua sifat yang dinafikan dari Allah itu adalah sifat kekurangan bagi Allah. Makanya dinafikan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak layak Allah punya sifat kekurangan. Masuk? Nah, sifat apa lagi? An-naum. Dan juga sifat tidur. Sifat tidur, sifat apa ini? Abbas? Sifat salbiyah namanya. Sifat yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Allah. Allah enggak tidur. Nah, ini juga sama kasusnya. Dengan sifat mati tadi. Bagi Allah dinafikan, karena ini sifat apa bagi Allah? Kurang. Tapi, kurangnya bagi Allah. Kalau bagi makhluk, ini justru apa? Kesempurnaan. Iya kan? Iya. Makanya orang yang sakit nggak bisa tidur. Makanya yang nggak bisa tidur ada penyakitnya. Namanya apa? Insomnia. Nggak ada penyakit tidur aja kan juga penyakit juga. Kalau kebanyakan. Penyakit apa? Ngantuan. Nah, tapi nggak ada obatnya juga. Iya kan? Masih ada lagi obat apa? Nggak bisa tidur. Nggak ada obat apa ini? Kalau kebanyakan tidur, maka bahaya. Masih mending kamu sakit apa ini? Nggak bisa tidur, melek aja. Iya kan? Namanya apa? Insomnia. Ada apanya? Obatnya tinggal beli di apotek. Nah, yang jadi masalah, penyakitnya apa? Kebanyakan apa? Tidur. Sebelum taklim tidur, sedang taklim tidur, habis taklim apa? Tidur. Ini nggak ada apanya? Nggak ada obat ini.
Bahasa anak gaul nggak ada obat. Kemarin di daerah Joman itu, iya kan, dekat Indomaret. Es nggak ada obat. Ngeri ya. Es nggak ada obat. Iya kan? Nggak tahu kan? Cuma lewat aja. Mana baca? Mana foto? Cuman. Es nggak ada obat. Nah ini nggak ada obatnya. Tapi kalau nggak bisa tidur, ada banyak obatnya. Bahkan obat-obatan biasa pun ada apa-apanya? Penidurnya, iya kan? Supaya yang sakit itu bisa apa? Tidur, istirahat, iya kan? Hati-hati jangan minum obat ini kalau mau apa? Mau perjalanan, iya kan? Dikasih kayak gitu. Menunjukkan nggak bisa tidur itu adalah apa ini? Penyakit. Tidur justru apa? Tanda dia sempurna. Sekedar tidur. Tanda normal. Bukan kebanyakan apa? Tidur. Kebanyakan tidur malah penyakit nggak ada apa? Nggak ada obat. Nah. Ini yang kedua. Sehingga makanya yang dinafikan dari Allah itu karena dia sifat kurang bagi siapa? Allah. Bisa jadi pada makhluk dia justru sifat apa ini? Kesempurnaan. Sebagaimana kematian, dan juga sebagaimana apa ini? Sebagaimana tidur. Nah, makanya dengan tidur, orang itu fisiknya jadi lebih apa? Baik, iya kan? Semangatnya terperbaharui, kekuatannya terperbaharui. Justru bagi manusia sifat itu sifat apa ini? Sempurna. Wanisian dan juga sifat lupa. Ini juga dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala karena sifat naqs, karena sifat apa? Kurang. Kalau ini wallahu a'lam apakah dikatakan sempurna bagi apa ini? Bagi manusia kayaknya enggak juga, iya kan? Nah, ini pun bagi manusia sifat apa ini? Kurang. Nah. Wal ajiz, kalau mau dicari-cari ya bisa juga, iya kan? Orang yang gampang melupakan apa ini? Masalah, slow aja dia nyantai saja hidupnya. Malah apa ini? Iya kan? Ada orang masalah kecil aja pun sampai mati pun sampai apa ini? Bayang-bayang aja kan? Iya kan jadi susah malah. Jadi punya sifat lupa kadang apa ini? Kalau mau dicari-cari ada aja banyak. Nilai plusnya bagi siapa? Makhluk. Ingat bagi siapa? Makhluk. Yang dinafikan ini dari Allah karena itu jelas bagi Allah sifat apa ini? Kurang. Nah, wala ajiz dan sifat ketidakmampuan. Wa ta'ab, sifat capek. Bedanya al-ajiz itu ada mulkudroh, gak punya kemampuan. Kalau ta'ab ada kudroh, tapi apa? Ada capeknya. Nah, paham ya bedanya? Bedanya ajiz dengan ta'ab, kalau ajiz gak punya kudroh, gak bisa melakukan. Kalau ta'ab bisa melakukan, tapi apa? Capek, masih ada sisa apanya? Kudrohnya. Paham bedanya? Nah, makanya kalau ngartikannya ta'ab itu capek, kalau ajiz ketidakmampuan. Beda ya? Nah, dan kedua-duanya dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu nafyuha anillahi ta'ala di masabab. Maka wajib kita untuk menafikan sifat-sifat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menafikannya siapa? Allah sendiri atau siapa? Rasul SAW. Dan gak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima berita dari mereka berdua, dari Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'isbati, ini penting, garis bawah ini. Ma'isbati biddiha alal wajhil akmal. Tidak hanya semata-mata kita nafikan. Kalau sifat subutiyah, sikap kita cuma satu. Wajib menetapkannya sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkannya. Kalau pada sifat salbiyah, kewajiban kita dua. Yang pertama, kita nafikan sifat itu. Yang kedua, kita menetapkan lawannya dari sisi yang paling sempurna. Sehingga berapa langkah? Dua. Kita nafikan dan kita tetapkan lawannya. Ketika kita mengatakan Allah tidak mati, itu wajib bagi kita. Setelah kita nafikan Allah nggak mati, kita bilang, kemudian wajib bagi kita untuk menetapkan lawannya yang sempurna. Allah tidak mati dan Allah itu sempurna kehidupannya. Kita tetapkan apanya? Lawannya. Allah tidak jahil dan tidak lupa karena sempurnanya apanya? Keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga selain dinafikan, kita tetapkan apanya? Lawannya yang sempurna. Kenapa? Nanti akan beliau sebutkan alasannya. Karena semata-mata penafian, itu nggak ada pujiannya. Nggak ada pujiannya. Semata-mata menafikan, itu nggak ada pujian. Dan bukan kesempurnaan. Dinding ini nggak pernah menzolimi saya. Apakah Anda sedang memuji dinding? Karena adil pun dia juga nggak bisa. Iya kan? Tapi kalau Anda katakan kepada seorang raja, raja itu nggak pernah menzolimiku. Ini mengandung pujian? Iya, karena secara makna Anda mengatakan dia ini bersifat apa? Adil. Anda nafikan dari dia kezoliman dan Anda tetapkan bagi dia apa? Keadilannya. Makanya ucapan itu adalah pujian. Kalau dinding ini Anda bilang dia nggak, kan betul kan? Dia nggak pernah menzolimi Anda. Iya. Betul tidak? Mik ini nggak pernah menzolimi Anda. Betul. Betul. Semata-mata penafian, ini bukan pujian. Nggak ada, ini bukan berarti Anda memuji mik ini. Bukan memuji apa? Dinding. Kenapa? Karena nggak bisa ditetapkan apanya? Lawannya. Bisa kita tetapkan lawannya. Keadilan bagi dia. Atau bagi mik. Nggak bisa. Mik ini nggak pernah lupa. Nggak pernah bodoh. Pujiankah bagi mik? Tidak. Kenapa? Nggak bisa kita menetapkan apanya? Lawannya yang sempurna bagi. Paham sampai sini? Nah, sehingga baru dikatakan pujian dan kesempurnaan jika penafian itu kita nafikan, kemudian kita tetapkan apanya? Lawannya yang sempurna. Wadhalika, ini alasannya yang tadi kita sebutkan. Wadhalika li'anna ma nafahu Allah Ta'ala an nafsihi, dikarenakan semua yang Allah nafikan dari dirinya, ma nafahu Allah an nafsihi, semua yang Allah nafikan dari dirinya berupa sifat, fal muradu bihi, maka yang diinginkan sebenarnya adalah bayanu intifaihi, penjelasan ternafikannya sifat itu, penjelasan tentang tidak adanya sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala li subuti kamali dhiddi, karena tetapnya lawannya yang sempurna. Kenapa kita bilang Allah itu tidak jahil, tidak nisyan, tidak lupa? Karena Allah itu maha berilmu, maha mengetahui. Nggak pernah ada masa di mana Allah nggak tahu. Nggak sebelumnya atau nggak setelahnya. Kalau sebelumnya namanya jahil. Kalau setelah tahu namanya apa ini? Namanya nisyan. Nggak ada. Kenapa? Li kamali ilmi. Kenapa kita bilang Allah nggak mati dan Allah nggak tidur? Karena Allah sempurna banyak kehidupannya. Ya kan? Iya, itu yang diinginkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penafian itu sebenarnya Allah ingin menetapkan kesempurnaan bagi siapa? Dirinya. Sehingga jangan semata-mata dinafikan, nggak cukup. Karena semata-mata penafian belum pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. La li mujarrodin nafi. Yang diinginkan bukan semata-mata menafikannya. Li'anna nafya laisa kamalan. Karena penafian saja itu bukan kesempurnaan. Sebagaimana kita sebutkan. Meja ini nggak pernah apa? Bodoh. Orang meja. Berilmu pun dia juga nggak ada. Sehingga karena bilang meja ini nggak bodoh, Anda nafikan kebodohan dari meja, bukan sifat apa kesempurnaan bagi meja. Semata-mata penafian bukan kesempurnaan. Illa an yatadamman ma yadullu alal kamal. Kecuali jika penafian tersebut mengandung sesuatu yang menunjukkan atas kesempurnaan. Kecuali jika penafian itu mengandung sesuatu yang menunjukkan atas apa ini? Kesempurnaan. Wadzalika li'anna nafya adam. Dikarenakan semata-mata penafian itu adalah ketiadaan. Penafian kan itu ketiadaan, iya kan? Semata-mata penafian itu adalah ketiadaan. Wal adam laisa bisyai'. Dan ketiadaan itu bukan apa-apa. Betul ya? Ketiadaan itu bukan apa-apa. Nggak ada kok. Kan nggak ada apa-apa. Ketiadaan itu bukan apa-apa. Nah, fadlan an ayyakuna kamalan. Apalagi kalau mau dibilang itu kesempurnaan. Nggak ada kok. Apalagi mau kita katakan ini adalah kesempurnaan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita semata-mata apa ini? Dengan kita semata-mata apa? Menafikan. Karena semata-mata penafian itu adam, ketidakadaan. Apalagi mau dibilang itu kesempurnaan. Ada aja nggak ada kok. Apalagi mau ditetapkan sebagai
kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kenapa dalam sifat-sifat salbiyah kita perlu menetapkan berapa ini? Dua. Perlu dua sikap. Yang pertama menafikan sifat tersebut, kemudian menetapkan apanya? Lawannya yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna nafiyah, karena penafian qad yakunu li'adami qabiliyati al-mahalli lahu. Karena penafian itu bisa jadi terkadang karena tempatnya memang tidak menerima hal tersebut yang dinafikan. Sehingga bukan karena dia bisa menerima sifat itu, karena memang nggak bisa menerima sifat itu. Makanya dinafikan. Dalam bahasa Arab, terkadang sesuatu yang memang dari asalnya nggak bisa menerima suatu sifat pun dinafikan oleh orang Arab. Contoh dinding tadi. Dinding bisa menzolimi. Sampai kapanpun nggak ada. Tapi orang Arab biasa mengomongkan seperti itu. Dinding itu nggak pernah apa ini? Zolim. Bukan karena dia nggak zolim, tapi karena memang dianya nggak nerima sifat apa ini? Nggak bisa ditetapkan memang. Paham ya? Sehingga Anda nafikan bukan karena apa-apa. Memang nggak bisa menzolimi. Nah, ini maksudnya. Dikarenakan ketiadaan penerimaan tempat tersebut terhadap sifat itu. Memang nggak bisa tempat itu menerima sifat itu. Fala yakunu kamalan. Sehingga nggak bisa dikatakan itu adalah bentuk kesempurnaan bagi sesuatu itu. Kamalau kulta. Bagaimana kalau kamu bilang al-jidaru la yazlim, tembok itu nggak bisa menzolimi, tidak menzolimi. Qad yakunu lil ajzi, sehingga memang dinding nggak bisa apa? Disifati dengan apa? Kezoliman. Sehingga kalau Anda bilang dinding tidak menzolimi, ini jelas bukan apa? Pujian. Karena memang nggak bisa dari asalnya menerima sifat apa? Zolim. Oh, cuman pun dia memang nggak akan apa? Zolim. Nah, sehingga ketika Anda nafikan kezoliman, bukan ujian. Kenapa? Tempatnya memang nggak menerima sifat apa? Zolim. Dinding memang nggak menerima sifat apa? Zolim. Itu alasan yang pertama. Waqad yakunu lil ajzi anil qiyami bihi. Terkadang dinafikan karena memang tidak mampu untuk melaksanakannya. Bukan karena apa? Nggak menerima sebenarnya. Tapi nggak dilakukan karena tidak mampu. Fayakunu naqsan. Sehingga sebenarnya itu kekurangan, bukan malah kesempurnaan. Contoh, ini ada orang letoy, tingginya 2 meter, nah beratnya 30 kg, langsing, kutilang, kurus tinggi apa? Langsing. Nah. Penyakitan, campur semuanya, asma lah, kurang gizi lah. Itu namanya si Jono misalnya, nggak ada sini. Kalau ada hanya kebetulan. Si Jono tidak pernah mukul orang. Bisa nggak dia disifati dengan mukul sebenarnya? Bisa. Tapi ketika Anda bilang dia nggak pernah memukul orang, ini sebenarnya apa? Jangan. Dia nggak bisa, dia nggak mukul karena apa? Kan memang letoy, kan memang penyakitan. Kan memang kalau mukul pun dia diembus saja pun dia apa? Terbang. Sehingga ketika Anda bilang si Jono tidak pernah memukul seorang pun, itu bukan apa? Bukan pujian, malah apa? Sehingga itulah kayak si Jono itu kau nggak pernah memukul orang sekalipun. Cuman apa ini? Sindir. Malah celaan itu. Sifat apa? Kurang. Paham ya? Nah, sehingga ada dua kemungkinan sifat penafian itu. Yang pertama memang tempatnya nggak menerima sifat itu, sebagaimana tembok, dinding, dan yang lainnya tadi. Yang kedua menerima sebenarnya, tapi tidak mampu melakukan. Paham? Maka di situ justru menjadi sifat apa? Kurang. Nah, kalau dinding kan memang nggak bisa disifati kurang dia, karena memang nggak menerima. Paham ya? Nah, kama fi qauli syair. Contoh dalam ucapan penyair ini. Ini orang Arab kayak gitu. Kubayyilatun la yaqdiru nabi zimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbat khardali. Ubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbat khardalin. Sebuah suku, Kubaylah, sebuah suku tidak pernah membatalkan perjanjian. Ini kan sekilas kayak apa? Ujian nih ya, nggak pernah, selalu memenuhi isi perjanjian. Wala yadhlimuna an-nasa habbat khardalin, dan tidak pernah menzalimi manusia walaupun sebiji apa ini?
khardal, biji yang paling kecil lah. Ini jadi ungkapan sebenarnya untuk sesuatu yang sangat apa ini? Tidak pernah menzolimi manusia walaupun sebiji apa ini? Khardal. Tapi tadinya penyairnya mau apa? Ngejek. Mau ngejek suku tersebut nggak punya kekuatan, makanya nggak berani melanggar apa? Perjanjian. Berani-berani nggak perjanjian, habis negaranya, kampungnya. Berani-beraninya menzolimi orang, habis dia pijak-pijak. Paham ya? Dari mana? Dari isim tasghirnya. Makanya bentuk qabilahnya itu dikecilkan. Makanya bahasa Arabnya ubayyilah, suku yang kecil, suku yang hina itu. Aslinya apa bahasa Arabnya? Qabilatun, kabilah. Tapi dibentuk kecilkan. Kubayyilah, suku yang apa ini? Kecil, suku yang rendah ini sebenarnya. Tapi nggak pernah apa ini? Membatalkan perjanjian, nggak pernah menzalimi siapa? Manusia. Karena apa ya? Karena nggak mampu, karena kecilnya. Sehingga sebenarnya penyairnya mau apa ini? Ngejek. Mau menetapkan sifat apa? Sempurna atau kekurangan? Kekurangan bagi siapa? Sehingga semata-mata penafian, ini intinya adalah semata-mata penafian bukan berarti ujian atau penetapan kesempurnaan. Paham? Nah. Contoh lagi, wa qaulul akhar, dan ucapan penyair yang lain. Lakinna qaumi wa in kanu dawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Akan tetapi kaumku, walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, dan sebagian riwayat zawi adadin, walaupun mereka punya jumlah banyak, artinya orangnya apa? Banyak, besar kaumku itu. Laisu minasyarri fi syai'in, mereka sama sekali tidak pernah melakukan kejelekan. Wa in hana, walaupun mereka ini hina, walaupun mereka ini apa? Rendah. Ya udah rendah, apa lagi bikin kejelekan lagi? Makin dia apa? Ini bijak-bijak orang. Nah, ini sebenarnya penyairnya mau ngapain? Mau mengejek, mau menyindir, dengan dinafikan darinya apa? Kejelekan. Bah pernah buat jelek itu memang. Karena enggak mampu. Kalau mampu ya. Paham? Misalnya dari contohnya. Banyak lagi. Sedikit. Contoh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup yang enggak pernah mati. Ini contoh sifat yang dinafikan oleh Allah, apa? Kematian, la yamutu, dia nggak pernah mati. Allah tetapkan lawannya tidak. Apa kata Allah? Alal hayyi, dia nggak mati karena sempurna banyak kehidupan. Fa nafyul maut anhu yatadammanu kamalah hayatihi, sehingga penafian kematian dari Allah itu mengandung kesempurnaan kehidupan. Allah nggak mati karena hidupnya maha sempurna. Wa mithalun akhar, contoh lagi. Qauluhu ta'ala, wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah menzolimi seorang pun. Dan Rabbmu tidak pernah menzolimi seorang pun. Nafyu zulmi anhu yatadamman kamalah adlihi. Penafian kezoliman dari Allah Subhanahu wa taala itu mengandung kesempurnaan apa? Keadilan bagi Allah. Allah nggak pernah zalim karena dia maha adil. Bukan karena nggak mampu apa? Adil. Makanya bukan karena nggak mampu menzolimi. Allah bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, tapi karena keadilan Allah yang sempurna, dia tidak akan menzolimi hambanya. Misalun salis, contoh yang ketiga. Qauluhu ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu an syai'in fis samawati wala fil ard. Allah itu tidak ada yang bisa mengajiznya. Mengajiznya tadi apa ajiz? Tidak punya kemampuan, yang membuat Allah tidak mampu. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi yang mampu membuat Allah tidak mampu. Nggak ada. Semua sesuatu yang ada di langit dan bumi mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panafil ajzi anhu, sehingga penafian ketidakmampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
yatadammanu kamala ilmihi wa qudratihi. Mengandung kesempurnaan ilmu dan kudrohnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ba'dahu, oleh karena itu Allah katakan di akhirnya, kasih kode Allah bahwasanya semata-mata penabian harus diikuti dengan penetapan apanya? Lawannya. Di akhirnya Allah katakan innahu kana aliman qadira. Kenapa Allah tidak mampu? Tidak ajiz, karena Allah adalah zat yang maha alim, maha apa? Qadir. Allah punya ilmu dan punya qudrah. Paham ya? Nah. Sehingga ini isyarat ya kan sebenarnya, bahwasanya sifat ajiz itu datang dari dua penyakit. Yang pertama tidak adanya apa? Qudrah. Terkadang karena tidak adanya apa? Ilmu. Makanya belajar rajin-rajin. Jangan hanya mementingkan fisik saja. Ketika kita gak punya ilmu pun kita dikatakan tidak punya kemampuan. Lihat bagaimana Allah menafikan dari dirinya sifat apa? Ajiz, kemudian menetapkan lawannya. Lawannya berapa? Dua. Ilmu dan apa? Qudrah. Sehingga yang gak punya kemampuan dikatakan lemah. Yang gak punya ilmu pun dikatakan apa? Lemah. Gak bisa melakukan. Nah. Li'annal ajiz sababuhu. Oh, ini disebutkan oleh beliau. Ini belum mana baca. Li'annal ajiz sababuhu, karena ketidakmampuan. Ini faedah bagus ya. Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, semoga bisa menambah motivasi kita untuk belajar. Bagaimana kita fokus untuk menjaga fisik kita agar punya kemampuan, punya tenaga, dan yang lain-lainnya kita makan biar punya kemampuan, kudroh, dan yang semisalnya. Kita juga semangat untuk punya apa ini? Ilmu. Li'annal ajiz, karena ketidakmampuan, sababuhu, sebabnya adalah imal jahl. Bisa jadi kebodohan. Biasbabil ijab. Karena tidak adanya ilmu tentang sebab untuk mengadakan. Sebab untuk menjadikan ada dia nggak tahu. Walaupun dia punya apa nih? Tenaga. Tapi untuk mengadakannya dia nggak punya ilmu. Paham ya? Contoh buka jam tangan misalnya. Secara tenaga bisa orang banyak? Bisa. Iya kan? Karena tenaganya nggak perlu apa? Besar. Tapi apa semua orang punya apa? Ilmu? Tidak. Akibatnya mampu atau tidak mampu buka jam? Nggak mampu. Kenapa? Apakah karena tidak kuat tenaganya? Bukan. Karena tidak ada ilmunya. Kalau tahu ilmunya gampang aja, nggak perlu tenaga apa? Besar. Bawahnya pun bawa apa ini? Kecil. Iya kan? Nah, sehingga sebabnya terkadang karena tidak adanya ilmu untuk apa ya? Mewujud. Nah, masak nasi goreng pakai tenaga besar, harus ototnya kayak roti sobek kan? Harus perutnya six pack atau apa? Nggak ada. Iya kan? Harus bisa ngangkat besi 100 kilo. Cukup bisa ngangkat apa ini? Sudip. Iya kan? Tapi karena nggak punya apa? Ilmu, bisa muncul nasi goreng? Nggak bisa. Sehingga ketidakmampuan bikin nasi goreng karena apa? Nggak ada ilmu. Nggak ada tenaga. Ada, gampang. Apa tenaganya itu? Jadi cuma satu porsi. Sehingga yang pertama kali sebabnya adalah al-jahlu. Kebodohan tentang sebab untuk mengadakannya. Wa imma kusur. Rahman misalnya. Tenaganya kuat. Disuruh jangan Rahman. Pak Dedi lah nanti. Kena bidangnya juga mau contohnya nggak jadi. Pak Dedi tenaganya kuat. Nah. Bisa push up 3 jari misalnya. Bisa. Atau 2 jari lah. Satu kanan, satu kiri. Kayak jempol. Tapi disuruh bikin lemari paling simpel sekali pun, aluminium, nggak bisa. Ada alatnya yang berat. Semuanya. Paling berat apa? Bor. Paling berat bor. Iyalah paling berat bor. Ini. Tapi bisa muncul lemari aluminium. Nggak bisa. Apa yang membuatnya? Nggak ada tenaga atau nggak ada kemampuan atau nggak ada apa? Nggak ada ilmunya. Nah, walaupun punya apa? Tenaga. Nah. Sehingga ini contoh-contoh bahwasanya yang membuat kita tidak mampu, yang pertama adalah karena tidak ada apa ini? Ilmu. Sehingga bukan semata-mata tidak ada kemampuan fisik. Nah,
Wa imma kusurul qudrah anhu. Yang kedua, bisa jadi karena kurangnya kemampuan darinya. Karena kurangnya kemampuan dari kita pun sama kayak tadi, bukan Pak Dedi saja, kita pun yang ototnya masya Allah, disuruh yang nggak kita ngerti, suruh buat soya, ya tolong bikin soya kayak Bang Putra, ya bisa juga, kenapa? Nggak ada ilmunya. Kalau tenaga mungkin masih boleh diadu. Nah, sehingga ini pentingnya ya. Sebagaimana kita fokus untuk menjadikan diri kita punya kekuatan, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, juga harus punya apa? Ilmu. Nah, atau karena kurangnya kudroh, kemampuan fisik, anhu, fali kamali ilmillahi wa kudratihi, maka karena sempurnanya dua ini bagi Allah SWT, ilmu dan apa? Kudroh, lam yakun liyujizahu syai'un fil ardi wala fis sama. Maka tidak ada satu perkara pun di langit dan di bumi yang membuat Allah tidak mampu. Kenapa? Sempurnanya ilmunya dan sempurnanya apanya? Kudrohnya. Sehingga nggak ada celah untuk membuat Allah tidak mampu. Wa bihadzal misal alim. Dari misal ini, dari contoh ini kita tahu annas sifatas salbiyah, bahwasanya sifat-sifat penafian qad tatadamman aktsar min kamalin. Bisa jadi mengandung lebih dari satu sifat kesempurnaan. Penafian satu sifat bisa jadi mengandung penetapan lebih dari berapa? Ketika dinafikan sifat ajaz, malah kita menetapkan berapa sifat kesempurnaan? 2, ilmu dan kudroh. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun kaidah yang keempat, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanallah, bihamdihi, astaghfiruka wa atubu.